二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. いつもは尖ってた父の言葉が Saya 今日 ulang. は暖かく感じました。 Ulang lah. Stop recording dulu. Di sini banyak ini gangguan-gangguan. Tapi nggak apa-apa lah, lebih keren. Biar kelihatan anak kosnya tuh kelihatan gitu loh. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih berbahagia? Alhamdulillah bahagia. Meskipun walau bukan Alhamdulillah dengannya. pada kesempatan kali ini kita sebagai kelompok 1 diberikan amanah dari Ibu Fitriatus Solihah untuk menjelaskan hukum perikatan. Dan ini tentunya adalah sebuah momentum yang sangat menarik bagi kita. Karena jarang-jarang kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan dengan berdiskusi hukum perikatan itu apa. Nah, oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maliki Sirajuddin Agani. Saya di sini selaku moderator. Kemudian izinkan saya juga memperkenalkan pembicara kelompok 1 yang ada 5. Yang pertama Reyan Hakim sebagai pembicara pertama. Kemudian ada Andi Al-Mu'min, ada Dava Yuda, ada Tosa, dan yang terakhir Pak Ketua kami yakni Sang Aji Prakarti. Kemudian supaya tidak terlalu membuang waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pembicara pertama, Reyan Hakim, untuk menyampaikan konsep perikatan dan pengaturan perikatan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu verbintenis dan diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa para sarjana, antara lain yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis, dan yang kedua, Profesor Utrecht memakai istilah perutangan untuk verbintenis, dan yang ketiga, Profesor Dr. R. Wirjoyo Projodikoro, SH, memakai istilah het verbintenis diterjemahkan sebagai hukum perjanjian. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk istilah verbintenis dikenal ada 3 istilah, yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum antara 2 pihak, atau bisa juga dijabarkan dengan hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang lain, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Prestasi merupakan objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut atau debitor terhadap pihak penuntut pun atau kreditor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pihak yang menuntut disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, dan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi disebut debitor atau pihak yang berutang. Jika kita melihat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terhadap suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan kreditor dan debitor tergantung dari perjanjiannya. Yang kedua, hak dan kewajiban kreditor harus diatur oleh undang-undang, yaitu sebagai suatu tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan suatu prestasi maupun kewajibannya. Dan dalam pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan juga tentang objek maupun jenis perikatan yang berbunyi, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Objek dalam perikatan biasanya juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pengaturan perikatan. Perikatan diatur dalam buku 3 BW KUH Perdata, yang dimana secara garis besar terdiri dari 2 bagian dan 18 bab. Yang pertama, mengenai perikatan pada umumnya.
baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang. Ini bisa dikatakan, bisa disebut juga dengan bagian umum. Bagian umum ini terbagi atas 4 bab, dan yang kedua yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, atau bisa juga disebut bagian khusus. Bagian khusus juga terbagi atas 14 bab. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Rian atas materi yang disampaikan, luar biasa. Jadi dari konsep perikatan, pengaturan perikatan, mungkin sudah cukup jelas pemahaman yang diberikan oleh Saudara Rian Hakim. Jadi konsep perikatan singkatnya ya bisa dikatakan sebagai perjanjian kalau bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian pengaturan perikatan itu diundang dalam buku 3 KUHP Perdata. Jadi teman-teman yang nanti ingin mengetahui lebih khususnya penjelasan secara rincinya, nanti bisa buka KUHP Perdatanya yang buku ketiga. Selanjutnya kita beralih ke bahasan tentang unsur-unsur perikatan. Nah, tadi kita sudah membahas perikatan. Nah, unsur-unsur penyusunnya itu apa? Nah, itu sekarang yang akan dijelaskan oleh Pak Ketua Sang Aji Pakarti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Malik yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang unsur-unsur perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan di sini yang pertama adalah subjek perikatan. Nah, disebut juga pelaku perikatan. Nah, pelaku perikatan ini dapat terdiri atas manusia pribadi dan juga bisa badan hukum atau persekutuan. Yang kedua adalah wewenang berbuat. Nah, setiap pihak dalam perikatan harus wewenang berbuat menurut hukum dan mencapai persetujuan kehendak kedua pihak. Nah, persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara real dalam bentuk tindakan nyata. Yang ketiga adalah objek perikatan. Objek perikatan dalam hukum perdata selalu benda. Nah, sementara benda objek perikatan harus benda perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan Masyarakat yang bermanfaat. Yang keempat adalah tujuan perikatan. Tujuan pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi tersebut harus halal, berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu, atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Nah, adapun juga menurut seperti yang saya baca dalam suatu blogspot, menurut Maryam Darus Badruzaman, unsur-unsur perikatan ini meliputi 4. Yang pertama adalah hubungan hukum, yang kedua kekayaan, yang ketiga pihak-pihak, dan yang keempat adalah prestasi. Yang pertama adalah hubungan hukum. Nah, apa itu hubungan hukum? Hubungan hukum itu adalah hubungan yang terhadap hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Nah, contohnya A berjanji untuk menjual sepeda motor kepada C. Nah, ini itu merupakan hubungan hukum. Nah, akibat dari janji itu adalah si A wajib untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada si C dan berhak menuntut harganya. Sedangkan C wajib menyerahkan sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motor. Yang kedua adalah kekayaan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, nah, maka hukum itu memiliki aturan-aturan tertentu. Yang dimaksud kriterianya perikatan adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebut suatu perikatan. Nah, di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria tersebut tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak. Jika hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan. Yang ketiga adalah pihak-pihak. Nah, para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Jika hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki, maka hubungan hukum tersebut harus menjadi antara 2 orang atau lebih. Yang pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang, yaitu kreditur. Yang kedua adalah pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi. Pihak yang pasif atau berhutang tersebut disebut debitor. Yang keempat dan terakhir adalah prestasi. Nah, dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan ialah berikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan ketentuan. Nah, maka prestasi itu dibedakan menjadi A, memberikan sesuatu, B, berbuat sesuatu, dan
yang terakhir tidak berbuat sesuatu. Nah, dalam perikatan, untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai atau menyewa, penyerahan hak milik atas benda dan benda bergerak. Nah, perikatan untuk melakukan sesuatu, contohnya membangun ruko. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, contohnya membuat perjanjian dengan Y ketika menjual butiknya. Nah, untuk tidak menjalankan usaha butik di dalam daerah yang sama. Sekian unsur-unsur hukum perikatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Sang Aji Pakarti atas materinya Ya, yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Jadi sama-sama. sebenarnya unsur-unsur perikatan ini adalah hal-hal yang sangat mendasar untuk kita pahami ya. Yang namanya Iya, pengetahuan atau apapun itu yang harus kita pahami adalah apa sih unsurnya. Nah, supaya pemahaman kita itu bisa utuh tentang hal tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya tangkap dari iya benar penjelasan. sekali. Kemudian selanjutnya kepada pembicara ketiga kita, yakni Mas Tosa. Nah, beliau akan menjelaskan prestasi yang sebelumnya sebenarnya kan turunan dari unsur-unsur dari perikatan itu sendiri. Nanti beliau akan menjelaskan spesifiknya seperti apa. Kepadanya kita persilahkan. Ya, terima kasih Mas Malik atas penjelasannya. Ya, saya selanjutnya akan membahas tentang materi prestasi dan one prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan objek perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUA Perdata, selalu ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, misal menyerahkan benda, membayar harga benda, dan membelikan hibah penelitian. Yang selanjutnya, melakukan sesuatu, misal membuat pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu. Selanjutnya, tidak melakukan sesuatu, misal tidak berbuat curang. Prestasi adalah objek perikatan. Sifat dari prestasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Prestasi itu harus mungkin. Prestasi itu harus dibolehkan, artinya halal, memiliki manfaat bagi kreditor, terdiri atas satu perbuatan atau rangkaian perbuatan. Selanjutnya yaitu yang one prestasi. One prestasi artinya tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur karena 2 alasan. Alasan pertama, kesalahan debitur, dan alasan kedua, keadaan memaksa atau force majeure. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan one prestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai. Dalam hal ini ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Contohnya, misal Mas Aji membeli barang dari Mas Malik dan telah menyerahkan uangnya, tetapi Mas Malik tidak memberikan barang tersebut kepada Mas Aji. Maka Mas Malik telah melakukan one prestasi terhadap Mas Aji. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Contohnya, misal Mas Aji dan Mas Malik sepakat melakukan jual beli motor berwarna hitam. Tetapi motor yang datang kepada Mas Aji berwarna pink, sehingga Mas Malik melakukan one prestasi terhadap Mas Aji. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau lambat. Contohnya misal Mas Aji
dan Mas Malik melakukan perjanjian jual beli dan Mas Malik berjanji mengirim barang tersebut pada 28 Juni, tetapi pengirimannya yang datang 20 Juli, sehingga Mas Malik telah melakukan wan prestasi terhadap Mas Aji. Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wan prestasi adalah hukum atau sanksi hukum berikut. Debitor wajib membayar ganti rugi yang ada pada pasal 1243 KUHP Perdata. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut, memutuskan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan. Ada pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan untuk memberikan suatu resiko beralih kepada debitor sejak terjadi wan prestasi ada pada pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi ada pada pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitor wajib membayar biaya perkara jika perkara di muka pengadilan negeri dan dinyatakan bersalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mas Malik. Kali dari contoh-contohnya itu saya ingin minta maaf ke Mas Aji ini karena telah melakukan yang namanya wan prestasi. Jadi Iya. contohnya sudah cukup jelas, udah diberikan konkretnya itu seperti apa di dunia nyata. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, penjelasannya sangat bagus menurut saya. Kemudian selanjutnya untuk pembicara yang keempat, yakni Mas Andi, dia akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis perikatan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mas Malik. Ya, saya akan menjelaskan jenis-jenis perikatan dan perbuatan hukum. Ya, yang pertama adalah jenis-jenis perikatan. Nah, jenis perikatan itu ada 7. Yang pertama, perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu, terjadi atau tidak terjadi. Nah, yang kedua, perikatan mana suka atau boleh pilih. Dalam perikatan ini, apabila salah satu objek yang diperjanjikan dalam perikatan mana suka musnah atau tidak diserahkan, maka perikatan ini menjadi perikatan murni. Jika kedua barang ini hilang dengan kesalahan si berutang, maka ia diwajibkan membayar harga yang paling akhir dari barang yang sudah hilang, maka disebutlah perikatan boleh pilih. Nah, yang ketiga, perikatan fakulatif. Perikatan fakulatif adalah perikatan yang hanya memiliki satu objek prestasi yang di dalamnya debitur memiliki hak untuk mengganti prestasi dan semuanya ditentukan dengan prestasi lainnya. Dan yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan untuk menuntut pemenuhan hutang. Perikatan tanggung renteng atau tanggung-menanggung dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Ya, yang pertama adalah aktif. Perikatan aktif ini yang menanggung pihaknya terdiri dari beberapa kreditur, sedangkan pasif adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di antara orang-orang yang berutang hingga mewajibkan mereka melakukan suatu hal yang sama. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi adalah mengenai sesuatu barang yang di penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya terdapat dibagi secara nyata ataupun perhitungan. Dan keenam, perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu keterangan yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Yang ketujuh, perikatan wajar atau dalam nama lainnya adalah naturlik verbentenis adalah perikatan yang tidak dapat dituntut muka dan di hadapan pengadilan manakala terjadi prestasi. Nah, selanjutnya kita membahas perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUHP Perdata.
dalam pasal 1365, perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian bagi orang lain. Dan kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1366, setiap orang yang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Nah, dalam dua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tapi juga mencakup tidak berbuat. Dan pada pasal 1365 BW mengatur tentang perbuatan, sedangkan pada pasal 1366 BW mengatur tentang tidak berbuat. Dan juga ada beberapa perbuatan melawan hukum, dan diantaranya yaitu perbuatan melawan hukum pribadi, yakni perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepada diri pribadi orang lain. Perbuatan yang melawan hukum dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik martabatnya. Kedua adalah perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. Dapat dilihat dari pembentukan badan hukum yang dibedakan antara badan hukum perdata dan badan hukum publik. Sekian Mas Malik, ya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih disampaikan kepada Mas Andi Al-Mu'min. Yang sebelumnya kita sudah membahas prestasi dan prestasi. Kemudian Mas Andi menjelaskan jenis-jenis perikatan. Kemudian di bawahnya lagi perbuatan melawan hukum. Jadi bahasan yang runtun ini mempunyai relasi untuk bagaimana teman-teman memahami secara runtun dan sistematis. Jenis-jenis perikatan ini sangat penting untuk kita ketahui karena tidak setiap perikatan itu bentuknya sama dan kepentingannya itu sama. Maka perlu kita untuk memahami jenis-jenis perikatan itu supaya apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari penjelasan dari Saudara Andi. Terima kasih kepada Saudara Andi. Selanjutnya untuk pembicara kita yang terakhir, Saudara Dava Yuda yang akan menjelaskan perwakilan sukarela. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih buat Mas Malik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perwakilan sukarela. Perwakilan sukarela termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan di mana seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan risiko yang ditanggung oleh orang tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perwakilan sukarela terjadi karena dua hal, yaitu pertama, seseorang yang diwakili tidak berada di tempat. Yang kedua, oleh karena sebab-sebab yang lain, orang yang diwakili tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Dalam perwakilan sukarela, perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama yang mewakili secara sukarela atau atas nama orang yang diwakili. Jika dilakukan atas nama orang yang diwakili dan kepentingannya telah diurus dengan baik, maka terjadi hubungan antara orang yang diwakili dengan pihak ketiga. Dalam hal orang yang mewakili secara sukarela bertindak atas nama sendiri, maka terjadi hubungan hukum antar orang yang mewakili dengan pihak ketiga. Hak dan kewajiban dari seorang wakil sukarela dan orang yang diwakili, hak dan kewajiban dari seorang wakil sukarela dan orang yang diwakilinya diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 1355 KUH Perdata. 2. Pasal 1356 KUH Perdata. 3. Pasal 1357 KUH Perdata. Dan sebagainya. Syarat-syarat terjadinya perwakilan sukarela atau yang disebut atau nama lainnya Zakwar Neming berdasarkan ketentuan pasal 1354 KUH Perdata, untuk terjadinya perwakilan sukarela harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang diurus adalah kepentingan orang lain. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Ini berarti bahwa ia berbuat atas inisiatif sendiri, bukan berdasarkan kewajiban. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain.
harus terdapat keadaan yang sedemikian mungkin dan sedemikian mungkin yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak. Itu perwakilan sukarela dapat, selain itu perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya. Tetapi pada umumnya yang terjadi dalam praktek perwakilan sukarela terjadi dengan sepengetahuan orang yang diwakilinya. Berikut yang dapat saya sampaikan, Mas Malik. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mas Dafayuda. Jadi Mas Dafayuda ini adalah pembicara terakhir dari kami, kelompok 1. Dari sekian penjelasan tadi mungkin ada terbesit pertanyaan-pertanyaan. Yang sebenarnya saya merasa penjelasan dari teman-teman sudah cukup jelas, akan tetapi ya yang namanya manusia tidak terlepas dari salah dan lupa juga kan. Mungkin ada closing statement dari teman-teman mengenai tentang hukum perikatan. Apa ingin menjelaskan urgensi kita mengetahui hukum perikatan itu apa gitu. Atau pengimplementasiannya itu seperti apa di lapangan. Apakah masyarakat sudah paham dengan hukum perikatan? Mungkin ada yang ingin closing statement dari teman-teman. Atau mungkin kalau tidak ada yang ingin closing statement, saya ingin menyimpulkan dari bahasan awal sampai akhir yang secara singkat. Ya, dari bahasan awal mungkin sudah cukup bisa kita pahami yang namanya perikatan itu ya sesuatu yang mengikat kita yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kewajiban dan hak. Nah, cuman karena mungkin ini bahasa terjemahan bahasa Belanda sehingga agak sulit untuk kita pahami. Tapi mungkin teman-teman lah udah di luar kepala karena teman-teman fakultas hukum dan kita lagi membahasnya juga kan ya. Jadi semua bahasan ini sudah runtun, udah sistematis mungkin dan insya Allah dengan mudah dipahami. Kemudian mungkin ada penutup dari Pak Ketua. Ya, dari Pak Ketua mungkin ada sedikit wajangan. Gimana Pak Ketua? Ya, mungkin dalam hukum perikatan ini kita harus benar-benar menekuni, ya, apalagi ketika kita sudah di luar nanti, maksudnya sudah selesai, sudah ketika kita memiliki suatu usaha. Contohkan seperti perikatan ini kan sangat begitu penting ketika kita ingin memiliki suatu bangunan atau membangun suatu usaha, kita harus ada di dalam situ, kita harus ada namanya hukum perikatan antara sesama 2 orang atau lebih mungkin itu ya. Jadi dengan diskusinya tentang hukum perikatan ini semoga bisa menjadi suatu pegangan lah untuk kita semua untuk masa depan nanti, agar ketika ingin memiliki suatu usaha atau suatu relationship antara kita gitu kan. Ini hukum penting ini sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada teman-teman yang lain juga ingin menambah, memberikan saran. Ya, menjelaskan sedikit lah closing statement. Ada nggak? Kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kepada Bu Fitriatus Solihah bahwa sebenarnya kita ingin melakukan dialog lebih panjang dengan argumen-argumen saling bantah. Cuman karena dibatasi oleh waktu, tidak punya Zoom yang berbayar, jadi mungkin sampai sini penjelasan kami.
Mungkin suatu saat ketika offline kita akan bisa melanjutkan mengenai tentang hukum perikatan ini. Jadi saya sebagai moderator mewakili teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan, dan untuk teman-teman sekalian saya berterima kasih telah menyempatkan waktu atas kerjasamanya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.